Shalom Aleihim, salam sejahtera, salam rahayu, salam seduluran buat panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Di kesempatan hari ini Radio Bodol berada di Panembahan Cisagu, Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, gitu ya. Baik, sahabat-sahabat Radio Bodol, akan mencoba menelusuri apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, informasi-informasi dari masyarakat sekitarnya. Sambil berjalan menuju Panembahan Cisagu, saya mau kirim-kirim salam buat sahabat-sahabat Radio Bodol dimanapun berada. Di kesempatan pagi menjelang siang ini, Radio Bodol selalu hadir di tengah-tengah ruangan panjenengan. Oh ya, saya mau kirim-kirim salam buat sahabat-sahabat setia. Ada Mbak Siti Wangilah yang ada di Semarang. Juga saya mau kirim salam juga buat Mas Lusino yang ada di Cilongkrang. Buat Mbak Sulastriwardi yang ada di Lampung. Juga buat Aku Bae, Cino Shifter yang ada di Banten. Juga buat siapa lagi ya? Oh ya, buat Mbak Siti Hotiah yang ada di Cileneng. Juga buat rekan-rekan yang ada di Cilongkrang, Mas Toto, juga Mbak Ari, juga rekan-rekan yang lainnya yang ada di Desa Cilongkrang. Buat TEK yang ada di Meluwung, halo, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabar panjenengan di kesempatan hari ini, gitu ya. Juga mau kirim salam-salam juga kembali buat Teh Nia Mirta yang ada di Depok. Juga buat tante saya yang ada di Wonogiri, Tante Sri, gitu ya. Oke, yang belum disebut ya, belum disenggol, belum disapa-sapa, ditunggu saja ya. Saya sudah di depan Panembahan. Suasananya cukup hening, sejuk. Pokoknya nangkene iki kepenak banget nggo istirahat, nggo ndongak, nggo menenangkan diri karena suasananya itu sangat adem ayem. Kayak gue ya, sahabat-sahabat Radio Bodol dimanapun panjenengan berada. Shalom Aleihim, selamat pagi buat yang di sini yang berekso. Baik, ini saya berada di Panembahan Mbah Adipati Anom Anjarsena, gitu ya sahabat. Adipati Anom Anjarsena ini karena dikunci tidak bisa masuk. Yang jelas di dalam ruangan ini adalah makam, gitu ya. Ini bukan petilasan tetapi makam. Menurut cerita dari warga bahwa Mbah Adipati Anom Anjarsena ini, beliau ini meninggal di sini dan dimakamkan di sini tapi di dalam. Jadi banyak orang yang ziarah ke sini untuk berdoa, gitu ya. Terus juga ada cerita dari warga bahwa di sebelahnya makam Adipati Anom Anjarsena ini ada makam lagi. Ini ada yang bilang dari informasi masyarakat sekitar bahwa ini adalah adiknya dari Adipati Anom Anjarsena. Dan menurut cerita dari warga, mitosnya ini mitosnya, jadi warga atau pengunjung yang datang ke sini, mereka ini pada ngambilin lumut ini di sekitar sini. Lumutnya diambil, dikerok ya, dikerok, katanya disimpan
Ini bagi wanita yang hamil, nanti kalau dia lahir seorang perempuan, anaknya akan cantik seperti adiknya, Adipati Anom Anjarsena. Kalau laki-laki yang ganteng, ini mitosnya seperti itu. Jadi lumut-lumut yang di sini ini dikerok. Begitu sahabat-sahabat Radio Bodoh, dikerok tentunya dilepokna dompet apa lepokna apa. Itu mah mitos sahabat Radio Bodoh. Jadi mau dipercaya ya silahkan, enggak ya silahkan. Nanti saya kembalikan lagi ke panjenengan semua gitu ya. Begitu sahabat-sahabat Radio Bodoh. Dan saya akan menuju ke Panembahan satu lagi. Jadi bapaknya Adipati Anom Anjarsena itu di sebelah sana. Gitu ya. Sekali lagi Panembahan ini di Panembahan Cisagu, Desa Penyarang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Jadi menuju ke arah Kemit dan arah Julang Ngadeg gitu. Dan mitos lagi menurut warga sekitar, ini di dusun Cisagu ini ya, di wilayah Panembahan ini katanya ini ya, jadi tidak boleh nanggap ebek, wayang, baik wayang kulit maupun wayang golek. Intinya kesenian tradisional yang ada gongnya. Katanya menurut cerita dari warga, kalau ada warga yang hiburannya seperti itu akan terjadi malapetaka gitu ya. Ini mah mitosnya seperti itu. Itu sahabat-sahabat Radio Bodoh yang saya cintai dan saya hormati. Semoga panjenengan tetap setia, tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di seputaran Panembahan Cisagu ini banyak pepohonan yang cukup rindang. Ini di siang hari ini aja suasananya adem, enak ya, dingin, mandan-mandan medeni. Apalagi di malam hari lebih merinding. Angger sing kecing jelas melayu ki nang kene. Kebe langkah wong setugel-tugel acan iki ya. Gitu sahabat-sahabat Radio Bodoh. Oh, saya mau kirim salam kembali buat Mas Ade yang ada di Kawung, buat Eko Buro juga yang ada di Kawung, juga buat Sirun yang ada di Gandrung Mangu, juga buat Eno yang ada di Kebumen. Jadi wingi senggol-senggol nyong Kang, waktu disenggoli kita senggol nang nyong jenengan kayak ngludak ora ki ya. Itu ya. Oh ya, ini di seputaran ya Panembahan Cisagu ini rindang, enak ini. Gitu. Ini saya mau menuju ke Panembahan yang satunya lagi, yang katanya ada situs Watulingga. Nanti Watulingga itu panjenengan bisa lihat nanti ya. Saya sudah di dekat Panembahan. Di sini ada 2 Panembahan, sahabat-sahabat Radio Bodoh. Sangat bersih sekali karena ada juru kuncinya, ada juru bebersihnya di sini. Ada yang rawat, jadi rapih sekali, bersih ya sahabat-sahabat Radio Bodoh dimanapun berada. Bagi pengunjung yang beragama Islam tentunya di sini wudhu dulu, ini airnya itu sarang tawon tapi tempat wudhu gitu ya. Nah, di sini ada sumur yang tidak pernah kering, airnya selalu ada, dan airnya ini cukup dingin sekali, padahal sumurnya ora jero gitu ya. Saya mau mendekat. Selanam selunum selamat mbah, anak putu buyut arep lewat, arep ngemek banyu. Nah, ini sangat dingin sekali airnya, enak, dingin buat mandi, seger gitu ya. Oke, ini naik ke atas, ini Panembahan lagi ya. Tapi saya mau mendekati ke ini dulu, ke situs Watulingganya. Ini juga ada mitosnya. Nah, ini sahabat, Batu Lingga
itu ya. Batu lingga, sahabat-sahabat Radio Bodol. Kalau dilihat sepintas, batu ini seperti batas suatu pekarangan atau batas perkebunan gitu ya. Karena saya lihat ini dasarnya seperti ini, mungkin ini dulu-dulunya batas. Tapi menurut cerita dari warga, mitosnya ini, jadi siapa saja yang berkunjung ke sini, ini pengunjung bisa mengangkat batu ini. Katanya semua cita-citanya bisa terkabul, bisa tercapai kalau batu ini bisa diangkat. Tapi kayaknya abot ya, berpirang kilo loh. Abot ini dipeluk ya, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas ini berat batunya gitu ya. Ini mitosnya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada sahabat-sahabat Radio Bodol, percaya apa orangnya ya, monggo gitu ya. Saya akan kembali ke Panembahan yang di atas itu ya. Salam selunum selamat Mbas. Sahabat Radio Bodol, ini saya menaiki tangga satu persatu. Di sini auranya sudah mulai terasa. Sudah bau kemenyan, sangat menyengat sekali. Itu sahabat-sahabat Radio Bodol dimanapun panjenengan berada, cukup tinggi. Salam selunum selamat Mbah. Saya datang ke sini bukan untuk memuja, bukan untuk menyembah, dan juga bukan untuk meminta sesuatu, tapi saya datang ke sini hanya ingin meliput Panembahan Cisakuit ini. Elohim Syamayam. Itu sahabat. Nah itu Mbah Adipati Sepuh Rangga Sena. Mbah Adipati Sepuh Rangga Sena. Di dalam ruangan ini juga sama makam. Jadi ini bukan petilasan, tetapi ini adalah makam. Jadi beliau meninggal dimakamkan di sini. Bahwa Adipati itu mungkin kalau zaman sekarang ini bupati. Jadi Adipati Sepuh Rangga Sena ini menguasai desa Penyarang zaman dulu-dulunya, zaman yang urung lahir lah, mungkin seperti itu ya. Mungkin sahabat Radio Bodol juga belum ada yang lahir itu ya. Oke, begitu sahabat-sahabat Radio Bodol, moga-moga panjenengan dan saya sedikit tahu informasi tentang tempat-tempat keramat, tempat-tempat Panembahan. Dan apa yang saya ceritakan dan apa yang saya liput ini bukan direkayasa, akan tetapi saya mendapat informasi dari masyarakat sekitarnya gitu ya. Oke. Enak juga nangkana ya adem. Koniis secara Sundane niis adem. Enak. Begitu sahabat-sahabat Radio Bodol. Ini di seputarannya seperti ini. Cukup luas sahabat Radio Bodol Panembahan ini. Menurut informasi dari warga, ini sekitar 20 hektar luasnya. Jadi tadi saya menemui warga bahwa lokasi ini memang cukup luas sekali, 20 hektar, dan tanah ini tanah milik desa gitu ya sahabat-sahabat Radio Bodol.
mampir sahabat kalau mau ke Kemit atau ke Julangadeg ini mampir ke sini ngadem gitu ya, bukan untuk memuja tapi ngadem. Angger nang kota kan kemerungsung, krungu suara warna-warna, angger kan adem rasanya. Itu sahabat-sahabat Radio Bodol dimanapun berada. Salam kangen, salam seduluran saya ucapkan kembali di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, bukan jin, bukan malaikat, tapi saya manusia biasa, biasanya banyak lupa, banyak hilaf. Begitu ya. Oke. Selamat pagi saya ucapkan kembali dan salam sejahtera, salam kangen. Semoga panjenengan tetap sehat-sehat selalu, tetap rukun-rukun selalu beserta keluarga, beserta orang-orang tercintanya, tersayangnya. Begitu. Oke. Salam aleihim.